Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ashifa dengan NIM 224110401111 dari kelas 3 MPIC. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan UTS dari Bapak dosen. Selanjutnya, langsung ke nomor pertama. Yang pertama, urgensi pengembangan kurikulum bagi saya agar bisa mengetahui arah tujuan pendidikan yang akan dijalankan, sehingga dalam proses pembelajaran bisa memiliki landasan yang kokoh, sehingga bisa mencapai tujuan sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, pengembangan kurikulum guna menciptakan sumber daya manusia yang memiliki mutu tinggi. Setiap kurikulum wajib adanya pengembangan agar meningkatkan kualitas pendidikan karena globalisasi, kemajuan teknologi yang makin maju dan terus berkembang. Harapan bagi saya bisa memahami pengembangan kurikulum agar bisa menjadikan pandangan buat saya ke depannya, sehingga ketika saya ditempatkan pada lembaga pendidikan, saya sudah mendapatkan gambaran tujuan kurikulum. Nomor 2, dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa landasan atau aspek yang berkaitan dengan komponen-komponen kurikulum. Komponen tersebut biasanya itu mencakup tentang tujuan, isi, metode, serta evaluasi. Prinsip kurikulum berperan penting dalam membimbing pengembangan kurikulum. Berikut penjelasan hubungan antara landasan pengembangan kurikulum, komponen kurikulum, serta prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini itu biasanya mencakup pandangan dan nilai-nilai dasar yang mendasari pendidikan. Hubungannya dengan komponen kurikulum adalah dalam menentukan tujuan pendidikan, atau bisa disebut dengan komponen tujuan, berdasarkan filosofi yang dianut. Prinsip kurikulum yang muncul dari landasan filosofis mungkin termasuk penekanan pada pendidikan karakter atau pendidikan berbasis nilai. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini tuh melibatkan pemahaman kognitif, emosional, dan sosial siswa. Hubungannya dengan komponen kurikulum adalah dalam merancang metode pengajaran, atau bisa disebut dengan komponen metode yang sesuai dengan karakteristik psikologisnya siswa. Prinsip kurikulum di sini bisa berfokus pada pembelajaran, berpusat pada siswa dan pemahaman individual. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini itu mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam pendidikan, seperti budaya, masyarakat, dan perubahan sosial. Hubungannya dengan komponen kurikulum adalah dalam pemilihan materi atau isi kurikulum. Biasanya itu disebut dengan komponen isi yang mencerminkan realitas sosial. Prinsip kurikulum yang muncul dapat berhubungan dengan inklusivitas dan multikulturalismenya siswa. Yang keempat itu landasan historis. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang sejarah pendidikan dan perkembangannya. Hubungannya dengan komponen kurikulum adalah dalam mengidentifikasikan elemen-elemen tradisional yang relevan yang mungkin disertakan dalam kurikulum. Prinsip kurikulum di sini bisa berfokus pada pelestarian warisan budaya. Dengan memahami dan mengintegrasikan landasan pengembangan kurikulum dalam prinsip-prinsip kurikulum, pengambilan keputusan tentang komponen-komponen kurikulum menjadi lebih terarah serta terkontekstual. Ketiga yaitu kurikulum tersembunyi, merupakan hasil sampingan yang muncul akibat pelaksanaan kurikulum di sekolah. Hidden kurikulum ini lebih mengutamakan pada pengembangan sikap, karakter, dan kecakapan, serta keterampilan yang berguna bagi siswa, dan dapat melengkapi pendidikan yang kurang dalam kurikulum formal. Selanjutnya, ya A. 2 hidden kurikulum yang dipelajari dari pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama itu disiplin. Disiplin di sini itu seperti mengerjakan tugas tepat waktu,
mengikuti aturan kelas, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran adalah aspek-aspek disiplin yang ditekankan pada pembelajaran sehari-hari. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Di sini dosen sering mendorong mahasiswanya untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah yang merupakan keterampilan penting untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, dua hidden kurikulum yang dipelajari dari setting lingkungan di kampus atau di luar kelas. Yang pertama yaitu dengan ketahanan emosi melalui interaksi sosial di luar kelas seperti pertemuan, hubungan antar teman, atau konflik. Siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu toleransi dan empati. Pembelajaran tentang budaya, perbedaan, dan tantangan sosial dapat membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Yang C, strategi yang dilakukan guru untuk memunculkan hidden kurikulum positif di dalam ataupun di luar kelas. Guru dapat menggunakan strategi untuk memunculkan hidden kurikulum positif di dalam ataupun di luar kelas. Berikut strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan model perilaku positif, yaitu guru dapat menjadi contoh positif bagi siswa dalam hal sikap, etika, dan nilai-nilai yang diinginkan. Ini dapat melibatkan cara berinteraksi dengan siswa, rekan guru, dan orang tua. Yang kedua yaitu penekanan pada etika, mendorong siswa untuk memahami pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu diskusi terbuka, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi yang melibatkan nilai-nilai sosial, etika, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan hidden kurikulum positif, yang membantu siswa berkembang secara individu yang baik secara moral ataupun sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.